Martial Peak Bab 804 Ibumu adalah pahlawan sejati. Mendengar pertanyaan Yang Kai, semua orang mengangguk. Yu Ying menambahkan, meskipun pria tua itu agak menyebalkan, gadis kecil yang menemaninya adalah cerita lain. Meskipun kami tidak bisa melihat penampilan aslinya, aku berpikir dia tidak kalah cantik dari para saintis kami, dan ranah kultivasinya juga luar biasa, tidak lebih buruk dari milikmu. Sebelum bertemu kamu, dia adalah jenius terhebat dari generasi muda yang pernah aku lihat. Itu 2 atau 3 tahun yang lalu, ranah kultivasinya saat ini mungkin lebih tinggi dariku. Yang Kai menyatakan, suasana hatinya tiba-tiba menjadi agak rumit. Meng Wuya dan Xian Ningchang. Tidak banyak orang yang akan diperlakukan oleh Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land dengan sopan, tetapi Meng Wuya adalah salah satunya. Ditambah dengan fakta bahwa dia diikuti oleh seorang gadis kecil yang karakteristiknya mirip dengan Xian Ningchang, orang-orang yang dibicarakan Su Hui dan penatua lainnya kemungkinan besar adalah mereka. Mereka benar-benar datang ke Nine Heaven Holy Land, fakta yang sangat mengejutkan Yang Kai. Apakah adik kecil mengenal mereka? Su Hui dan yang lainnya saling memandang satu sama lain setelah menyadari keadaan Yang Kai yang tidak biasa. Senyum penuh makna di wajahnya yang agak linglung, seolah-olah dia tersesat dalam kenangannya, membuat mereka menyadari bahwa Tuan Suci baru ini mungkin adalah kenalan lama pasangan itu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku memang kenal dengan mereka, Yang Kai tersenyum. Suasana hati Su Hui menjadi cerah dan baru saja akan bertanya tetapi Yang Kai memotongnya sebelum dia sempat, sayangnya aku belum bertemu mereka selama beberapa tahun dan aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Su Hui menunjukkan ekspresi kecewa, tetapi dengan cepat pulih karena kami tidak bisa menemukan seseorang untuk membantu kami hanya bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri sekarang. Untungnya, adik laki-laki telah mengambil cincin jiwa Tuan Suci jadi jika orang-orang itu berani menyerang, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. Benar, kerumunan itu mengangguk melanjutkan diskusi mereka. Yang Kai menemukan kesempatan dan menyelinap pergi. Mengikuti ingatannya dari hari sebelumnya, dia segera sampai di tempat tertentu di salah satu dari 9 puncak. Gunung ini tidak jauh berbeda dari 8 gunung lainnya, berdiri setinggi puluhan ribu meter, menjulang ke langit, pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Namun, di tengah gunung aura dingin muncul. Semakin tinggi mendaki, semakin kuat aura ini dan dekat dengan puncak tak terhitung banyaknya es yang menggantung di punggung bukit berbatu, seperti tombak tajam. Pada siang hari, ketika Yang Kai mengaktifkan kembali 9 puncak arai roh, dia telah menemukan tempat ini agak aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Sekarang dia ingin melihat apa yang telah diatur dan ditinggalkan oleh saudari kecil seniornya di sini. Terbang ke atas, hanya butuh beberapa saat untuk mencapai puncak di mana hawa dingin di udara begitu kuat sehingga seolah menembus ke dalam jiwa dan membekukan pikiran seseorang. Yang Kai mulai menyelidiki daerah itu tetapi segera memucat sedikit. Dia menemukan bahwa bahkan dengan laut pengetahuan terkonsentrasi, dia harus mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menghentikan jiwanya dari terpengaruh oleh udara dingin di udara. Adapun tubuhnya, bahkan mengedarkan truki dengan kecepatan penuh Yang Kai tidak bisa sepenuhnya menghilangkan hawa dingin yang menembus kulitnya. Aneh sekali. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi dengan keyakinan besar pada kemampuannya masih dengan berani melangkah maju. Setelah beberapa saat, sebuah kolam yang jernih dan dalam tiba-tiba muncul di depan mata Yang Kai, hawa dingin tampaknya memancar dari kedalamannya. Di sekelilingnya ada cekungan kecil, yang sepertinya telah ditinggalkan oleh beberapa orang. Tampaknya tidak semua orang dari Nine Heaven Holy Land benar-benar menghindari datang ke sini. Di sekitar kolam yang dalam ada beberapa fluktuasi energi halus diatur secara misterius dan mendalam. Yang Kai melepaskan Divine Sense untuk menyelidiki fluktuasi ini dan segera senyum kegembiraan muncul di wajahnya. Ini seharusnya hasil karya saudari kecil seniornya. Yang Kai tahu karena arai roh yang mengeluarkan fluktuasi energi mengandung banyak jejak arai roh yang dia ajarkan pada Xian Ningchang. Tapi kenapa dia melakukan ini? Dari apa yang didengar Yang Kai dari Su Hui, Xian Ningchang dan Bendahara Meng tidak mengambil apapun dari tempat ini, mungkin karena waktunya tidak tepat, yang juga mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan besar akan kembali pada suatu saat. Rahasia apa yang tersembunyi di kedalaman kolam yang dingin ini? Apakah itu terkait dengan membuka segel yang diterapkan pada tubuh Meng Wuya? Yang Kai diam-diam menebak tetapi tidak bisa menyimpulkannya dengan pasti.
Chuling Xiao berkata bahwa Meng Wuya telah bertarung dengan Komandan Iblis dan dipukul oleh segel surgawi mendalam yang terakhir, menekan ranah kultivasinya ke puncak batas Immortal Ascension. Hal ini menyebabkan Bendahara Meng mencari perlindungan di dunia Yang Kai sebelumnya. Mencari seseorang dengan tubuh obat roh suci mungkin juga menjadi alasan Meng Wuya melakukan perjalanan ke dunia lain. Di bawah ibu kota pusat, Meng Wuya berhasil mengangkat lapisan pertama segel dan mengembalikan kekuatannya ke alam transenden Orde Kedua. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak bisa memastikan bagaimana situasinya saat ini. Yang Kai selalu sangat ingin tahu tentang ranah kultivasi sejati Bendahara Meng. Orang tua itu mengenal Chuling Xiao dan berteman dengan Master Sekte Es King Ya, dia bahkan tahu Tuan Suci tua dari Nine Heaven Holy Land. Yang mana dari ketiga orang ini yang bukan Master tingkat atas? Mampu bergaul dengan orang-orang seperti itu pasti berarti kekuatan sejati Bendahara Meng tidak mungkin jauh lebih buruk daripada milik mereka. Selain itu, kemanapun dia pergi, dia sepertinya meninggalkan kesan yang mendalam pada orang lain. Mengapa kamu datang untuk melihat kolam Reflecting Moon? Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakang. Yang Kai yang sedang berpikir keras dan bahkan tidak mendeteksi pendekatan pendatang baru ini, jadi ketika dia mendengar kata-kata ini dia segera memadatkan trukinya, tetapi di saat berikutnya dia menjadi tenang dan berbalik untuk melihat Anlinger dan berkata, aku hanya ingin melihat-lihat tempat ini disebut kolam Reflecting Moon. Ya, Anlinger tersenyum saat dia melihat ke langit, tidak ada bulan malam ini, jika ada pemandangannya akan menjadi lebih indah. Rahasia macam apa yang dimiliki oleh kolam Reflecting Moon, tidak ada yang tahu, tetapi itu bisa menunjukkan refleksi bulan dan bintang di atas yang hampir sempurna tidak bisa dibedakan dari yang asli. Aku sering datang ke sini untuk bermain dengan Xiao Lian. Seolah teringat tentang ketiga saudarinya yang dibunuh oleh Saintes Nan, suasana hati Anlinger tiba-tiba mereda. Apakah itu sangat misterius? Yang Kai dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk menghindari Anlinger memikirkan kesedihannya, meskipun itu di dalam wilayahmu, Nine Heaven Holy Land, kamu tidak tahu apa yang tersembunyi di sini. Anlinger menggelengkan kepalanya perlahan, Penatua Agung dan Penatua lainnya tidak berani menjelajahi kedalamannya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kolam Reflecting Moon ini. Tuan Suci yang tua pernah turun untuk mencoba mengungkap misterinya tetapi kembali dengan tangan kosong. Setelah dia keluar, dia melarang orang lain masuk, jadi apa yang tersembunyi di dalam tidak ada yang tahu. Selain itu, awalnya, puncak ini tidak memiliki hawa dingin yang meresap, hanya ketika seseorang terjun ke kolam Reflecting Moon mereka akan merasa dingin. Aku tidak tahu bagaimana menjadi seperti ini tapi itu pasti terkait dengan arai roh yang diatur gadis kecil itu di sini. Setelah dia selesai menjelaskan, Anlinger tampaknya tidak tahan lagi, menggigil saat dia buru-buru berkata, ayo kembali, di sini terlalu dingin. Yang Kai mengangguk tidak bersikeras untuk tinggal lebih lama lagi, dan terbang bersamanya. Yang Kai menghabiskan sisa malam itu dalam kontemplasi dan refleksi akhirnya sampai pada keputusan tentang tindakan selanjutnya. Keesokan harinya, dia pergi menemui Suhui dan langsung berkata, Penatua Agung, aku ingin bertemu Great Senior Ras Monster. Setelah mendengar ini, Suhui tidak bisa menahan diri untuk tidak memastikan, buru-buru bertanya, mengapa adik kecil ingin bertemu dengannya? Apakah kamu masih ingin meminta bantuannya? Yang Kai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia mungkin memiliki hubungan dengan Tuan Suci yang tua tetapi tidak ada persahabatan antara dia dan aku, bahkan jika aku meminta bantuannya, jawabannya sudah pasti tidak. Lalu kenapa kamu? Suhui agak tidak bisa mengerti. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius dan dia ragu sejenak sebelum bertanya, Penatua Agung, pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan wilayah Tanah Suci? Maksudmu kabur? Suhui mengerutkan kening. Ya, melarikan diri tentu saja, hanya untuk sementara, Yang Kai mengangguk dengan tegas. Seperti kata pepatah, dengan tinggal di pegunungan, seseorang tidak perlu takut mendapatkan kayu untuk dibakar. Sekarang, dikelilingi oleh musuh asing, Tanah Suci tidak punya cara untuk melawan. Jika situasinya benar-benar menjadi buruk dan berubah menjadi pertempuran, aku khawatir Nine Heaven Holy Land akan benar-benar dihancurkan di generasi kamu. Ketika hal-hal mencapai titik itu, berapa banyak dari kamu yang bisa melarikan diri? Mungkin kalian para penatua dan pelindung dengan kekuatan yang mendalam dan ranah kultivasi kalian akan bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan murid yang tersisa? Ekspresi Suhui menjadi suram saat dia menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah sesuatu yang kami semua pahami, tetapi jumlah murid Tanah Suci antara 6 atau 7 ribu, kemana kita bisa pergi dengan begitu banyak orang?
Sattering Mystical Palace, War Spirit Temple, dan Netherworld Sect semuanya telah memilih untuk benar-benar menyinggung tanah suci aku. Secara alami mereka tidak akan mudah menyerah saat ini. Mereka juga memahami konsep memukul ular hingga mati untuk menghindari bencana di masa depan. Aku khawatir jika kami mencoba melakukan evakuasi massal, mereka akan segera mengejar dan menyerang kami. Karena itu masalahnya, kita mungkin juga tinggal dan bertarung di mana kita memiliki keunggulan teritorial. Jadi, kamu telah mempertimbangkannya. Mata Yang Kai berbinar. Su Hui mengangguk dengan agak canggung, meskipun melakukan itu adalah penghinaan besar bagi para leluhur kami, saat ini yang paling penting adalah melestarikan kelangsungan tanah suci. Ketika kita telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, kita bisa bangkit kembali dan membuat mereka yang menodai tanah suci membayar harga yang mahal. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Su Hui dipenuhi dengan tekad dan amarah. Bagus, karena kamu sudah memikirkannya, aku tidak perlu khawatir untuk meyakinkanmu. Yang Kai tertawa sinis melanjutkan beberapa saat kemudian, aku punya tempat untuk menampung semua orang tanah suci dengan aman. Selama kita pindah ke sana, tidak ada yang akan menyakitimu. Oh, mata Su Hui berbinar, bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik laki-laki mengacu pada. Tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang, tunggu saja, ketika saatnya tiba aku akan memberitahu kamu. Tentu saja, premisnya adalah kamu mempercayai aku. Yang Kai berkata dengan samar. Aku percaya, tentu saja aku percaya. Su Hui mengangguk berulang kali, namun segera menjadi bingung apa hubungannya semua ini dengan kamu menemui Great Senior Ras Monster itu. Kedua hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan satu sama lain, setidaknya tidak secara langsung, tetapi jika kamu benar-benar setuju untuk menyerahkan wilayah tanah suci untuk sementara waktu, aku pikir bertemu Great Senior Ras Monster itu perlu. Yang Kai menyeringai dengan sengit, fondasi tanah suci tidak bisa begitu saja diserahkan kepada ketiga kekuatan itu dengan bebas. Dalam hal ini, jika Great Senior Ras Monster mengetahui bahwa tanah suci sekarang kosong, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Su Hui mengernyitkan alisnya sedikit dan dengan cepat bergumam, aura energi dunia di dalam wilayah ras monster tidak sekaya tanah suci aku. Mereka juga sudah lama mendambakan tempat ini. Jika mereka mengetahui bahwa tanah suci telah ditinggalkan, aku rasa mereka akan segera menyerbu dan menduduki 9 puncak. Saat dia berbicara, Su Hui tiba-tiba mengerti apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Ekspresi terkejut memenuhi matanya saat wajahnya sedikit berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Suci muda yang baru ini benar-benar memiliki sisi yang jahat dan licik. Yang Kai tersenyum jahat saat dia berbicara dengan nada menakutkan. Ibuku pernah mengajariku, mereka yang menghormatiku 1 langkah, aku harus menghormatinya 10 langkah, tetapi mereka yang salah padaku, aku harus mengalahkannya 3 kali lipat. Su Hui tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggungnya, seolah-olah dia baru saja dilempar ke dalam badai salju yang sangat dingin, hanya bisa bergumam terbata-bata setelah sekian lama. Ibumu adalah pahlawan sejati. Bagus, aku tahu bahwa kamu tidak bisa mengambil tanggung jawab atas keputusan seperti itu sendirian. Diskusikan dengan penatua lain terlebih dulu, jika mereka semua setuju, beritahu aku. Mata Su Hui berkedip saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun aku tidak bisa bertanggung jawab atas keputusan seperti itu sendiri, jika adik laki-laki berjanji untuk mewarisi, enyahlah. Yang Kai tidak menunggu Su Hui selesai berbicara sebelum secara belak-belakan memotongnya. Sudut bibir Su Hui bergerak-gerak sejenak sebelum dia menghela nafas dan terbang. Bersambung.